rakyat Jakarta punya rumah, ada tempat berteduh kira-kira begitu. Masalahnya tetap di situ atau geser sedikit atau pindah. Yang penting mereka hak untuk tinggal di kota ini, di negeri ini dengan nyaman, aman, kita carikan solusi. Dengan pendekatan problem solving terhadap persoalan masyarakat lebih berguna, lebih penting dibandingkan hanya dengan kampanye atau program yang katakanlah bombastis. Kami nggak akan yang bombastis. Kami akan mengkaji bagaimana baiknya agar JIS bisa dinikmati oleh penggemar Persija. Kalau memang memungkinkan anggaran ada, maka kalau perlu kita gratiskan. Selamat malam pemirsa, pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta baru saja dibuka dan kampanye tentu saja masih lama, tetapi janji manis pasangan calon sudah diumbar di mana-mana. Mulai dari sapu bersih, parkir liar, mobil curhat hingga menggratiskan sewa bagi JIS, bagi Persija. Siapa yang akan menjadi jawara Jakarta? Bersama saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi, inilah interupsi Laga Jawara Jakarta. Siapa juara? Sudah hadir, sebenarnya ada 4 narasumber, cuma baru 3 saat ini yang hadir. Di sebelah kanan saya ada Ibu Siti Fadila Supari, Dewan Penasihat Dharma Kun. Selamat malam, Siti Fadila. Dan di sebelah kiri saya sudah ada 2 orang pria berkopiah. Yang pertama Bang Ruhut Sitompul dari Partai PDI Perjuangan. Selamat malam Bang Ruhut. Dan Bang Rey Rangkuti, pengamat politik. Selamat malam Bang Rey. Malam Bung. Dan pemirsa, kami masih menunggu kehadiran Ahmad Riza Patria, politisi Partai Gerindra yang sempat kemarin mundur juga. Mundur dari bakal calon wali kota Tangerang Selatan bersama Marshal Widianto. Dan selamat datang juga buat para mahasiswa dari Universitas Indonesia. Pemirsa, 3 paslon bakal gubernur Jakarta mengaku sudah punya sejumlah program andalan untuk memikat pemilih. Dan apa saja janji-janji manis mereka dan masihkah realistis bagi warga Jakarta? Ini dia liputannya. Tiga pasangan bakal calon gubernur Jakarta bersiap memulai laga. Paslon Ridwan Kamil Suswono, Pramono Anung Rano Karno, dan Dharma Pongrekun Kunwardana mengaku telah menyiapkan berderet strategi dan mulai mengumbar janji. Paslon Ridwan Kamil Suswono yang diusung oleh Kimplas berjanji jika terpilih sebagai gubernur Jakarta akan menanam pohon 3 kali lipat lebih banyak hingga menyediakan mobil curhat untuk menjaga kesehatan mental warga. RK juga menyinggung polemik warga Kampung Bayam yang direlokasi. Penting rakyat Jakarta punya rumah, ada tempat berteduh kira-kira begitu. Masalahnya tetap di situ atau geser sedikit atau pindah. Yang penting mereka hak untuk tinggal di kota ini, di negeri ini dengan nyaman, aman, kita carikan solusi. Sementara itu paslon Pramono Rano yang diusung PDI Perjuangan mengaku lebih mengutamakan diskusi dengan warga dalam penyelesaian masalah ketimbang menjanjikan program yang bombastis. Dengan pendekatan problem solving terhadap persoalan masyarakat lebih berguna, lebih penting dibandingkan hanya dengan kampanye atau program yang katakanlah bombastis. Kami nggak akan yang bombastis. Beda cerita dengan paslon independen Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Paslon ini akan menggratiskan penggunaan Jakarta International Stadium jika ada anggarannya. Kami akan mengkaji bagaimana baiknya agar JIS bisa dinikmati oleh penggemar Persija. Kalau memang memungkinkan anggaran ada, maka kalau perlu kita gratiskan. Jakarta, meski menuju bukan lagi ibu kota, pesonanya tetap mencolok banyak mata. Jejak pendukung Anies Baswedan menjadi yang terbesar dari sejumlah laporan survei. Di antara 3 paslon bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta di Pilkada 2024. Siapakah calon yang akan mengganti pemilih Anies Baswedan?
Saya ke Bu Siti Fadila Supardi dulu. Bu Siti, sampai malam hari ini berapa elektabilitas maupun popularitas dari pasangan Dharma Porengkun dan Kunwardana, Bu? Dari survei Iya. yang ada ya. Kayaknya kadang-kadang tidak ada namanya Pak Dharma Porengkun. Biasa karena kami independen selalu dipandang. Tapi kan independen itu harus dikenal, harus muncul dari Ya, masyarakat baru mulai Jakarta. akan dikenal. Artinya mereka berdua tidak dikenal oleh masyarakat Jakarta, Bu Siti. Tapi pada beberapa bulan yang lalu, 3 bulan baru akan, itu elektabilitasnya cukup tinggi. Tapi di apa namanya nih? Survei? Survei medsos. Nah, itu cukup tinggi dan bahkan lebih tinggi dari Pak Anies dan bedanya Bu sedikit Siti banget Fadila ya, Pak. Supardi sendiri sebelum bergabung sebagai sebagai anggota Dewan Pembina Dharma dan Kunwardana, apakah Ibu mengenal Dharma Porengkun dan Kunwardana? Oh ya, sangat mengenal. Dia adalah mempunyai suatu gerakan yang sama dengan kami. Kami itu dalam satu gerakan sehat untuk rakyat Indonesia, di mana kegiatan kami adalah melindungi rakyat dari bencana kesehatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Karena banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah itu kadang-kadang itu merugikan rakyat kecil dan rakyat tidak bisa menyalurkan aspirasinya. Biasanya mentok di DPR, Maka kami ingin membuat suatu alternatif. Kan semua rakyat di Jakarta kan semua tidak semua menjadi anggota partai. Ada bagian besar termasuk adik-adik ini mungkin juga belum jadi anggota partai. Nah itu kami memberikan saluran, mari kita berjuang bersama untuk bersama-sama memperjuangkan, dan yang terutama yang kami perjuangkan adalah hak dasar kedaulatan hidup masyarakat Jakarta. Baik, Ibu Siti, sebelum kita lanjutkan, satu narasumber kami sudah hadir, Bapak Ahmad Riza Patria. Selamat malam, Bang Ariza. Dari Partai Gerindra. Selamat malam, Bang Ariza. Apa kabar? Baik. Apa kabar, Bang? Baik, Bos. Wah, bagus. Silakan sini, Bang. Saya masih mau bertanya ke Bu Siti Fadila. Tadi Bu Siti menyebutkan bahwa memang banyak belum dikenal. Apa jangan-jangan janji menggratiskan JIS kemudian jadi rame, dianggap tidak realistis, itu salah satu strategi buat memperkenalkan. Jadi sebenarnya nggak benar-benar mau menggratiskan JIS. Kenapa tidak realistis? Kenapa tidak realistis? Kita kan independen. Independen itu bebas ya, maksudnya tidak ada yang bukan petugas partai. Nah, kita petugas rakyat. Nah, kalau petugas partai mungkin ada yang ngatur. Tapi kalau independen kita bisa mengatur diri kita sendiri lebih leluasa. Maksudnya tidak harus menurut karena kita petugas rakyat bukan petugas partai itulah. Dan saya kira kalau dihitung-hitung ya masih nyampe. Ya mestinya tidak semua digratiskan, mungkin yang digratiskan yang tidak mampu misalkan kalau yang mau. Oh, tidak semua Jakmania digratiskan. Nah ya untuk pendukung Jakmania. Saya ke Bang Rey. Bang Rey, Anda melihat Dharma Porengkun dan Kunwardana ini seperti apa? Apakah mereka memang cukup dikenal oleh masyarakat Jakarta? Karena dari hasil survei, namanya kedua pasangan itu lebih rendah jauh dibandingkan Pramono Anung maupun Ridwan Kamil dengan pasangan masing-masing. Ini menarik ini, sebab umumnya orang yang mau memberikan dukungan secara personal itu memang orang yang relatif dikenal oleh publik. Misalnya di kasus 2017 yang lalu misalnya, 2017 ya? Ya. Kan Ahok mau jalan dan belum ada partai yang mendukung saat itu. Nah cuman karena Ahok memang relatif sangat populer, dengan sangat mudah Ahok seingat saya mengumpulkan lebih dari... Sahabat Ahok waktu itu ya, ada di mall-mall mengumpulkan tanda tangan, membuka counter. Lebih dari 800 ribu tanda tangan. Itu kan KTP. Itu hampir setara dengan 20 sekian persen dari warga Jakarta. Tapi kalau khusus untuk Dharma Porengkun dan Kunwardana ini kan faktanya beliau dapat... Karena ini tokoh baru, Bang. Ya, ini faktanya beliau dapat 600 sekian kan, 600 ribu sekian dukungan kan. Dan lolos di KPU. Tapi itu kan tidak tercermin dalam survei-survei. Ini yang saya sebut tadi. Ini yang menarik yang saya sebut tadi. Beliau bisa mendapatkan 600 ribu dukungan, lebih kan, 617 kan. Kalau kita kali 2 saja, kan misalnya suami istri atau ibu dan anak, suami anda anak itu kan itu 1,2 juta. Itu artinya kurang lebih udah berapa? 30% mungkin dari total pemilih Jakarta yang relatif cuma sekitar 7 juta pemilihnya gitu. Nah masalahnya kok nggak tercermin di survei. Nah ini
Itu yang jadi menarik menurut saya gitu. Sebab biasanya orang yang mampu mendapatkan dukungan itu adalah orang yang relatif dikenal. Maksud Abang pencatutan kemarin benar gitu? Enggak, saya nggak ngomong begitu. Ini bagi saya itu menarik sekali ini. Sebab kalau kasus pencatutan itu kan dianggap sudah selesai. Ya. Ya kan, artinya disahkan oleh KPU dan tidak ditemukan oleh Bawaslu kan. Dalam pengertian masif gitu ya. Nah itu yang menariknya. Nah kenapa seorang yang sudah mendapat dukungan awal dari pemilih, dalam hal ini independen, tapi justru tidak naik di survei gitu. Baik, saya ke Bang Ruhut. Bang Ruhut menyambung tadi yang soal Dharma Kun akan menggratiskan JIS. Dari PD Perjuangan bilang itu tidak realistis. Kata Bu Siti Fadila realistis saja katanya. Kan bukan petugas partai. Semua calon, saya rasa kita hormati haknya. Mereka bisa memberi janji. Hak untuk berjanji ya? Karena itu ada lagunya. Tapi janji bukan, jangan sampai hanya mimpi. Kasihan rakyat Jakarta. Jadi menurut Anda janji itu tidak realistis, hanya mimpi saja seperti itu? Ya, itu yang kita khawatir ya. Tapi kaitan dengan Jackmania ini memang jadi rebutan. Wajar. Ridwan Kamil aja siapa yang nggak tahu. Kan kita tahu Ridwan Kamil kan, kalau saya kasih pepatah, mulutmu harimaumu. Bagaimana dia dulu? Ya, dengan Jackmania, karena dia gubernur Jawa Barat, boboto lah segalanya. Sampai ada gesekan, pendukung Jackmania ada yang meninggal. Kan begitu. Dia nggak mimpi. Partainya akan menugaskan dia menjadi gubernur. Kalau Mas daerah. Pramono Anung apakah menjadi Jakmania sejati ataukah Jakmanianya baru muncul ketika ikut dalam pilkada ini, Bang Ruhut? Oh enggak, dia kebetulan mantan, dia aktivis sama dengan saya. Kita sama-sama dari Jawa Barat. Dari ITB dulu kan, Mas Pramono? Dia Dewan Mahasiswa ITB, saya Universitas Pajajaran. Kita aktivis. Jadi Mas Pramono ini benar-benar senior saya. Orang hebat, konseptor, dan saya yakin Ketua Umum kami, Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri, dialah yang mempunyai hak prerogatif dan kami tegak lurus menugaskan Mas Pramono dan nggak usah khawatir. Satu konseptor, Mas Karno, Rano Karno. Rano Karno, eksekutor. Jadi ini pasangan seiring sejalan. Terima Baik, kasih. saya ke Pak Ariza. Pak Ariza tadi masih nyambung soal Jakmania. Ridwan Kamil tuh gimana tadinya bobotoh, kemudian harus ke Jakarta. Berarti mesti usaha keras nih buat rebut suara dari Jakmania. Ya enggak ada masalah ya, kan biasa orang dari daerah. Dulu Pak Jokowi malah dari Solo cuma wali kota jadi gubernur. Ahok dari Bangka Belitung lebih jauh lagi. Cuma bupati jadi wakil gubernur. Apalagi Ridwan Kamil dari Jawa Barat yang dekat dengan Jakarta, pernah jadi wali kota 5 tahun, gubernur Jawa Barat 5 tahun, dan komunitas Jawa Barat di Jakarta banyak. Nggak ada masalah, itu biasa ya. Jadi kita kan mencari pemimpin bangsa kan melalui sebuah proses ya. Tidak hanya harus orang Jakarta, tidak harus orang daerah lain, semua punya kesempatan. Dari Sabang sampai Merauke, yang penting merah putih, NKRI, cinta tanah air. Sudah ada rencana ketemu Jakmania, Bang Riza? Ya tentu Jakmania ini satu komunitas ya, pencinta sepak bola di Jakarta. Yang penting masyarakat kita juga senang bermain bola, senang nonton bola, dan insya Allah ya, tidak hanya Jakmania, semua pencinta olahraga, semua komunitas dari berbagai daerah, ya, kelompok daerah, ya, mulai Aceh sampai Papua yang ada di Jakarta. Jakarta ini kan sangat heterogen, ya. Tentu yang hidup, yang tinggal di Jakarta ya Indonesia, miniatur Indonesia. Jadi siapapun yang menjadi gubernur Jakarta itu harus mewakili semua daerah yang ada di Jakarta atau yang ada di Indonesia. Harus mewakili semua profesi, semua latar belakang. Ya itulah gubernur Jakarta. Seperti juga Presiden Republik Indonesia, dia mewakili seluruh wilayah bangsa dan tanah air. Gubernur Jakarta karena di Jakarta adalah ibu kota sebelumnya, sekarang daerah khusus Jakarta, tentu di sini hidup, berhimpun, tinggal
seluruh masyarakat Indonesia yang tidak ada yang tidak ada wakilnya. Semua wakilnya ada dari Sabang sampai Merauke pasti ada di Jakarta. Nah, Aryo, berbicara soal merebut suara, ini sebenarnya ada 2 nama yang tertinggi di survei, namun ternyata tidak maju di Jakarta. Siapa yang akan berebut suara 2 nama di survei tertinggi ini kita akan bahas saja data bersama kami di interupsi.